Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti kita sering mendengar kata adil gitu ya, atau keadilan. Tapi tahukah Anda sebenarnya arti adil itu apa sih? Mungkin kalau menurut saya pribadi adalah imbang gitu ya, antara satu dengan yang lainnya gitu ya dalam hal apapun. Nah pertanyaannya, Anda sudah berlaku adil belum setidaknya dari lingkungan terkecil kita yaitu keluarga. Nah dalam rangka menyambut Hari Keadilan Internasional yang akan jatuh pada esok hari Sabtu 17 Juli, kita akan membahas tentang adil dimulai dari keluarga. Nah kalau ngomongin tentang adil, kita juga adil gitu ya, harus adil sama kesehatan tubuh kita. Gimana cara tahu tubuh kita sehat atau enggak? Pasti kita harus yang namanya medical check up. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu fun fact manfaat medical check up rutin. Kita lihat yang pertama, menghemat biaya kesehatan di masa depan. Nah, kalau ngomongin tentang MCU gitu ya, atau medical check up, ini bisa menghemat biaya kesehatan di masa depan. Kenapa? Karena dengan MCU atau medical check up kan kita bakal ngerti nih, oh ini kondisinya sehat. Oh ini kondisinya tidak sehat gitu ya. Nah tidak sehatnya seperti apa? Nah mungkin dengan MCU ini kan bisa terdeteksi dari awal sehingga belum yang parah banget, sehingga mungkin dari sisi pengobatannya juga lebih ringan, perawatannya lebih ringan dan pastinya biayanya lebih ringan. Bayangkan kalau udah parah gitu ya, ini kan ya perawatannya susah, pengobatannya susah dan pastinya biayanya jauh lebih mahal. Jadi ada baiknya Anda untuk MCU secara rutin gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan MCU kan nanti ketahuan nih, oh ini yang kurang, ini yang udah oke gitu ya pemirsa ya. Ini yang kesehatannya udah oke, ini yang kurang. Nah, dengan kita mengetahui kekurangan, kita akan mencoba meningkatkan gitu ya. Oh ini kualitasnya masih kurang nih, masih di bawah. Kita harus meningkatkan kualitasnya supaya lebih lagi sehatnya gitu ya. Nah, dengan kita meningkatkan apa-apa yang kurang, otomatis ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Sehat, fisik, lahir batin lah pokoknya gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga, mencegah keparahan penyakit. Nah ini betul banget ya, memang salah satu fungsi utama dari yang namanya MCU atau medical check up adalah mencegah keparahan dari suatu penyakit. Bayangkan kalau Anda menderita penyakit tertentu, ya bukan harapan kita gitu ya. Tapi ketika ada satu penyakit tertentu kan memang biasanya ketika di stadium-stadium awal ini tidak ngerti gitu ya, oh enggak gitu, karena mungkin gejalanya, simptomnya hampir sama dengan penyakit-penyakit yang pada umumnya gitu. Jadi ada, atau malah mungkin nggak ada sama sekali gitu. Jadi Anda berpikir bahwa you're fine gitu ya, kita baik-baik aja. Padahal siapa tahu Anda mengalami satu penyakit tertentu yang stadium awal sudah terjadi, nah jangan sampai nunggu parah gitu ya. Jadi ketika kita medical check up, kita tahu oh ternyata ada penyakit tertentu sehingga kita bisa mencegah keparahan dari penyakit yang Anda alami gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya, membuat pikiran tenang. Nah ini juga penting gitu ya. Memang sih kadang-kadang kalau hasilnya nggak begitu bagus kita jadi kepikiran. Tapi kalau kita ngerasa sehat dan kita medical check up dan hasilnya baik gitu ya, dan hasilnya positif, kita baik-baik aja, tentu ini kan bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan membuat pikiran kita jadi tenang. Karena ternyata apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah bagus gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa, motivasi untuk menjalani hidup sehat. Nah memang ya kalau dari medical check up kan pokoknya akan ketahuan semuanya deh gitu ya. Apa yang kurang, apa yang udah oke dan lain sebagainya. Nah apapun yang terjadi hasil dari medical check up tentu kita akan konsultasikan sama dokter. Nah apa-apa yang disampaikan oleh dokter ini tentunya bisa memotivasi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih sehat. Oke, itu dia tadi 5 manfaat dari medical check up secara rutin dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas fun fact manfaat medical check up secara rutin. Ayo, Anda pemirsa sudah rutin belum MCU-nya? Nah, untuk membahas fun fact manfaat dari MCU-nya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Janice Fredlina, dokter umum dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Selamat pagi Dr. Janice, apa kabar?
Selamat pagi, untungnya kabar baik. Untungnya kabar baik ya dok ya. Kita ketemu lagi dan semoga sehat-sehat terus gitu ya dok ya. Oke dok, hari ini kita Iya. akan membahas manfaat MCU yang mungkin juga selama pandemi ini penting bagi kita. Manfaatnya sangat banyak sekali untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita supaya mungkin sebagai tindakan preventif juga untuk bagaimana kita sudah imunnya udah baik belum nih, kesehatannya udah baik belum nih untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum mereda gitu ya. Nah kita akan membahas nih beberapa fun fact manfaat dari MCU secara rutin. Kita lihat yang pertama, apakah dengan MCU secara rutin ini bisa menghemat biaya kesehatan di masa depan ini Dokter Jenis, gimana nih? Nah, oke. Kalau misalnya ditanya bisa menghemat biaya masa depan itu benar. Yang tadi kakak udah jelasin ya. Tapi kita balik lagi dulu nih, apa sih itu MCU? MCU itu kan kita kenal dengan medical check up. Medical check up dalam artian jadi kita mengecek nih bagaimana kondisi fisik kita. Apakah dalam kondisi bagus atau dalam kondisi yang tidak bagus. Nah, kalau dengan medical check up, otomatis kita cek nih mulai dari riwayat-riwayat penyakit, pemeriksaan fisik yang dilakukan sama dokter, dan juga pemeriksaan penunjang apa saja, misalnya kayak rekam jantung, foto ronsen, dan lain sebagainya. Nah, memang pada saat pemeriksaan MCU ini, pemeriksaan yang dilakukan kan tidak sedikit. Otomatis biaya yang dibutuhkan memang biasanya tidak sedikit. Tapi biasanya kan MCU disarankan cukup nih 1 tahun sekali. Nah, dengan kita sudah tahu kondisi fisik kita selama 1 tahun di awal ini nih, kan kita jadi bisa memprediksi untuk kedepannya kondisi fisik kita seperti apa. Jangan sampai nanti kita ada suatu penyakit yang ketahuannya lebih parah. Karena memang biaya untuk yang namanya mencegah itu lebih baik daripada biaya untuk mengobati. Nah, biayanya memang pasti akan jauh lebih tertekan. Nah, karena memang pada saat ini investasi kesehatan itu nomor 1. Oke, investasi kesehatan itu nomor 1. Iya dong, kalau ngomongin kesehatan ya, mau punya banyak uang, mau punya banyak waktu, mau punya banyak jadwal gitu ya, liburan ke sana ke sini segala macam, tapi kalau nggak sehat juga percuma ya, dok ya. Kemudian punya banyak uang tapi habis uangnya untuk berobat aja kan jadi nggak nikmat juga gitu ya. Nah kalau bisa ya investasi Iya. kesehatan itu dimulai dari sedini mungkin, salah satunya dengan MCU atau medical check up. Oke, kita lanjut poin yang kedua ini dok. Meningkatkan kualitas hidup ketika kita berbicara tentang MCU, apakah kemudian ini bisa berdampak banget gitu pada bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita ini Dokter Jenis? Nah, kalau misalnya ini ditanya benar juga. Jadi dengan kita MCU rutin, kita kan akan tahu nih bagaimana kondisi fisik kita. Ya, dengan kita tahu bagaimana kondisi fisik kita, otomatis kita tahu nih bagaimana cara menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Kalau misalnya kita kondisi tubuhnya sehat, otomatis kita bisa yang namanya melakukan segala aktivitas. Betul. Mulai dari bekerja, mulai dari sekolah, mau bersosialisasi. Dengan demikian kualitas hidup kita juga pasti akan meningkat. Bayangin kalau misalnya kita sakit nih, otomatis kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa ketemu orang lain, pasti kualitas hidup kita juga akan menurun. Gitu. Nah itu dia ya, makanya penting banget bagi kita untuk MCU karena manfaatnya banyak banget ya gitu ya. Selain ngomongin masalah biaya atau investasi kesehatan juga kualitas hidup menjadi hal yang sangat penting gitu. Karena kalau kita sehat kan, Betul. ya tadi dokter Jenny sebut kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa produktif kerja, menghasilkan hal-hal yang lain di luar dari sisi kesehatannya Betul. itu sendiri gitu ya. Makanya jangan takut-takut untuk MCU gitu ya dok ya. Oke Benar. dok, kita lanjut poin yang ketiga adalah dengan MCU rutin katanya ini bisa mencegah keparahan penyakit. Kan banyak nih dok orang-orang yang tiba-tiba baru konsultasi ke dokter gitu ya, plek, oh udah stadium lanjut nih, wah udah susah ngobatinnya gitu ya. Tadi ngomongin biaya juga pasti tinggi banget gitu. Nah apakah dengan MCU ini juga bisa mencegah keparahan dari penyakit karena mungkin bisa dideteksi dari awal ini dok, gimana nih? Iya, itu benar banget nih. Jadi dengan tadi kita MCU rutin, kita kan bisa tahu nih kondisi fisik kita seperti apa. Apakah kondisi fisik kita itu dalam keadaan yang sehat kah? Atau ada penyakit tertentu. Nah, kalau misalnya pada saat MCU, misalnya nih ketahuan ada salah satu penyakit yang paling gampang deh, biasanya paling ketemu mungkin penyakit gula. Rata-rata orang itu nggak ketahuan, dia nggak sadar nih kalau dia punya kencing manis. Tahu-tahu biasanya ketemu ada luka di kaki yang nggak kunjung sembuh. Atau mungkin tiba-tiba dia kehilangan kesadaran gara-gara kadar gula dalam darahnya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, kenapa bisa gitu? Karena orang-orang tidak melakukan medical check up. Bayangin kalau misalnya kita rutin melakukan medical check up setiap tahunnya,
kita mungkin bisa ketahuan nih, oh gula saya sudah mulai tinggi nih. Dengan demikian kita harus mulai menjaga supaya kadar gula kita itu tidak terlalu tinggi dengan menjaga pola makan, olahraga dan sebagainya. Atau contoh yang kedua, misalnya ada orang yang tahu-tahu ketemu stroke, dia langsung nggak bisa gerak nih. Kenapa bisa stroke? Mungkin apakah dia tekanan darahnya terlalu tinggi kah? Nah, kalau misalnya kita rutin melakukan medical check up, otomatis kita bisa tahu bagaimana tekanan darah kita. Kalau misalnya tinggi, kita bisa mulai rutin konsumsi obat darah tinggi. Tujuannya apa? Supaya amit-amit nggak sampai nih ke tahap yang sudah penyakit stroke yang bisa nanti menambah biaya, menurunkan kualitas hidup, seperti poin-poin sebelumnya. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih dok. Membuat pikiran tenang gitu ya, selain meningkatkan kualitas hidup juga, mencegah keparahan, dan akhirnya kita juga tenang gitu karena akhirnya kita tahu nih kondisi tubuh atau kondisi kesehatan dalam tubuh kita seperti apa. Gimana nih dok? Nah, kalau misalnya itu juga benar nih fun fact yang ini. Kan kalau misalnya kita tahu MCU kita sehat, kita pasti senang kan? Nah, tapi kalau misalnya ada sesuatu nih, kayak misalnya, oh ya ternyata kita kena kencing manis, atau oh ya ternyata kita ada darah tinggi, kita juga nggak perlu panik, malah kita harus bersyukur, karena kita bisa mendeteksi penyakit itu lebih awal. Nah, karena kita mendeteksi lebih awal dan kita berkonsultasi sama dokter, kita tahu bagaimana cara menyembuhkan penyakit itu atau menjaga penyakit itu biar tidak memperparah kondisi fisik kita. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih dok. Ketika kita MC-nya secara rutin, ini bisa memotivasi kita untuk menjalani hidup yang jauh lebih sehat. Karena mungkin kita akhirnya sudah awareness-nya kita tentang kesehatan kita kan sudah muncul nih karena sudah ada hasilnya. Nah, ini bisa membuat motivasi untuk menjalani hidup sehat ke depannya gimana nih dok? Kita melakukan MCU rutin, terus kondisi badan kita bagus. Otomatis artinya segala sesuatu tindakan yang mulai dari pola makan, pola olahraga, itu yang kita lakukan sehari-hari udah bagus nih. Berarti kita kan oke nih, kita harus menjaga kualitas hidup kita tetap seperti ini. Kalau misalnya pada saat MCU kita menemukan ternyata ada darah tinggi atau kencing manis, berarti pola hidup kita untuk hidup sehat sehari-harinya itu kurang baik. Nah, dengan sudah ketahuannya di MCU itu, otomatis kan kita akan termotivasi. Bagaimana nih supaya kondisi fisik kita bisa bagus? Apakah kita harus mengurangi konsumsi makan makanan yang asin kah? Atau mengurangi konsumsi makan makanan yang manis? Nah, atau mungkin kita harus menambah frekuensi olahraganya dan juga lain sebagainya. Oke, memang ini menjadi sangat penting gitu ya untuk menjalani hidup yang jauh lebih sehat karena kita juga butuh motivasi. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti dengan kondisi kesehatan tubuh kita ya kita juga tidak bisa termotivasi kira-kira apa yang kurang atau kira-kira apa yang sudah pas seperti itu ya untuk kemudian kita jauh lebih sehat. Baik, terima kasih Dr. Janice Fredlina sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita sehat-sehat terus dan jangan takut untuk MCU gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Janice dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini adil dimulai dari keluarga dalam rangka menyambut Hari Keadilan Internasional yang akan jatuh pada esok hari ya, Sabtu 17 Juli 2021. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar, aduh kayaknya di rumah tanggaku ini udah adil belum ya bagi-bagi tugas gitu suami istri kan kadang-kadang ya istri lebih banyak kerjanya gitu ya daripada suami ketika ada di rumah. Nah, ketika Anda berpikir, kayaknya untuk menetapkan adil gimana ya di dalam rumah tangga? Nah, Anda boleh deh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak RR Vinandita Utari, MPS Psikolog dari Primadita Consulting. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mas.
Alhamdulillah, semoga kabar baik dan sehat-sehat terus gitu bareng sama keluarga ya Mbak ya. Amin gitu. Oke, Mbak Vina, hari ini kita akan membahas adil. Nah, ini sebenarnya cuma 4 huruf, satu kata yang pendek, mudah untuk diucapkan, tapi yakin deh, susah banget untuk diaplikasikan gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang rumah tangga gitu. Satu aja kita diri sendiri untuk adil sama diri sendiri aja, kadang kita ya it's a lot complicated gitu ya, apalagi kalau ngomongin rumah tangga yang udah ada suami, istri, mungkin anak-anak juga, mertua juga mungkin gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ngomongin adil Mbak Vina, sebenarnya yang dimaksud dengan adil ini seperti apa sih? Oke, pengertian adil dalam teorinya dari John Rawls itu adalah adil merupakan bagian dari teori atau ranah-ranah etika. Sehingga keadilan itu sendiri, kata adil, itu digunakan dalam lingkup sosial dan lingkup individual. Nah, ketika bicara ke lingkup sosial, itu mencakup aspek hukum, aspek psikologis, aspek ekonomi, dan pemerintahan gitu ya. Jadi keadilan-keadilan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Di satu sisi, adil dalam individual itu yang dalam ranah kecil seperti di dalam keluarga. Sehingga definisi keadilan itu adalah mencakup ranah sosial dan kemasyarakatan. Oke, ranah sosial dan kemasyarakatan, dan itu salah satunya bisa diterapkan di lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga gitu ya, di rumah tangga kita, di keluarga kita, seperti itu. Nah, tapi kan gini Mbak, kita sebagai orang awam kan, orang umum, ya susah banget ya untuk ngasih takaran, ukuran, porsi yang pas, karena mungkin dari setiap orang punya standar yang berbeda-beda ya. Adil itu relatif bagi sebagian orang gitu. Nah, maksudnya ketika kita ngomongin adil dalam hal perbuatan, terutama dalam keluarga, yang ada nggak sih maksudnya takaran atau ukuran yang standar untuk bahwa oh ini sudah masuk kategori adil nih gitu. Supaya ini menjadi satu standar universal, tidak jadi relatif, per orang bisa beda-beda gitu. Oke. Adil itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kita bertanya pada adil itu seperti apa sih takarannya gitu ya. Adil sesuai porsinya, adil yang tidak memihak salah satu pihak, dan adil yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan bersama. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsi, dan sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pihak, sehingga tidak berat sebelah. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa jadi seperti apa nih bentuknya gitu ya, bentuk adil tuh harus kayak gimana sih gitu ya. Bentuk adil kita kembalikan lagi ke kepentingan dari masing-masing pihak. Jadi misalnya contohnya, kalau misalnya adil di dalam keluarga, adil terhadap kasih sayang terhadap anak misalnya ya. Oh, masing-masing anak misalnya boleh memilih makanan kesukaannya saat kita pergi misalkan. Itu kalau kita bicara soal di ranah rumah tangga. Atau kalau misalnya di ranah perusahaan, di ranah sosial ya yang lebih besar lagi, adil bersikap terhadap karyawan. Oh oke, tiap akhir tahun misalkan ada bonus untuk seluruh karyawan. Jadi kembali lagi kepada kepentingannya, sehingga Iya, memang kalau kita berbicara tentang adil, ini banyak sekali indikatornya gitu ya Mbak Vina ya. Nah, pertanyaannya kemudian ketika takarannya udah pas, porsinya udah pas, kita udah ngerti apa itu esensi dari adil ini sendiri. Nah, manfaat adil, terutama kita ngomongin tentang adil dalam keluarga ini apa Mbak? Maksudnya apakah adil dalam hal ini manfaatnya bisa job desk-nya bisa sama, atau ini juga berbicara tentang keharmonisan keluarga supaya semuanya equal, atau gimana nih Mbak? Ya, manfaat dari adil itu sendiri sudah otomatis kalau di dalam keluarga, seluruh anggota keluarga merasa senang, merasa bahagia, keadaan juga menjadi lebih harmonis gitu ya, karena tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun berat sebelah. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah terjalinnya hubungan kerjasama antara kakak, adik, suami, istri, karena tahu batasan-batasan ataupun tugas tanggung jawabnya masing-masing berkaitan dengan
keadilan ya. Tadi kan Mas sempat mengatakan ini job desk-nya gimana nih. Nah, berkaitan dengan tugas tanggung jawab yang diemban di dalam keluarga. Gitu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah komunikasinya menjadi lebih lancar. Artinya sudah tahu kan misalnya oh ya adik bagian elap-elap misalnya, oh kakak misalnya kan bagian menyapu misalnya, sehingga ada komunikasi terjadi di situ. Yang keempat tentunya tidak ada pihak yang merasa diberatkan sebelah atau merasa dirugikan. Yang kelima, yang terakhir, manfaat dari keadilan itu sendiri adalah terciptanya kalau kita sudah berangkat dari lingkungan keluarga, lingkungan inti, lingkungan yang terkecil, ke depannya ke dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, kehidupan di lingkungan kerja, kita menjadi semakin terbiasa untuk bersikap adil di lingkup yang lebih luas, yaitu di lingkup sosial kita. Oke, berarti ini kalau aku nangkep poin yang kelima gitu ya, ini kenapa akhirnya adil itu harus dimulai dari keluarga gitu ya Mbak ya. Kan kita juga kadang-kadang berpikir kenapa harus dimulai dari keluarga gitu. Apakah ini juga berpengaruh pada kehidupan sosial kita bermasyarakat, dan itu kan tidak mudah banget. Jangan ngomongin kehidupan sosial yang masyarakatnya terlalu plural gitu ya, terlalu majemuk gitu ya. Dari keluarga aja mungkin dari pasangan gitu ya, suami istri aja susah banget gitu ya untuk bisa selaras gitu ya, untuk bisa sejalan seperti itu. Nah, ketika kita ngomongin adil dalam keluarga, katakanlah sama pasangan kita, sama keluarga anak gitu. Nah, apakah ini nantinya bisa berpengaruh kepada kehidupan sosial kita dengan individu-individu yang pastinya sangat majemuk sekali nih, Mbak Vina? Iya. Mengapa keadilan itu penting berangkat dari dalam keluarga? Karena keluarga adalah ring satu kita, di mana kita mulai mengenal sosok kakak, adik, ayah, ibu gitu ya, kemudian kakek, nenek, sebelum kita mengenal lingkungan pertemanan di sekolah, kemudian lanjut dunia kuliah dan dunia kerja. Sehingga dalam ring satu inilah gitu ya, dalam lingkup keluarga inilah yang perlu ditanamkan, kita mulai berangkat bahwa harus bisa mengajarkan kepada anak bagaimana cara berbagi. Sebenarnya kan kalau kita berbagi kepada anak, di situ kita mulai belajar mengajarkan keadilan. Ya, contoh kecilnya misalkan kakak punya satu biskuit, satu potong. Nah, di situ kita mulai mengajarkan dengan satu potong ini, coba karena kamu punya saudara 3, coba dibagi 3 atau dibagi 4 sehingga semua menjadi rata. Nah, itulah bentuk-bentuk keadilan yang secara tidak sengaja kita ajarkan dari dalam rumah, sehingga suatu saat ketika si anak ini tumbuh dewasa dan dia berada di lingkungan dunia kuliah, bahkan dunia kerja, dia sudah terbiasa dengan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya dari lingkungan rumah dan apa yang orang tuanya ajarkan. Sehingga mengapa keadilan itu penting, harus kita mulai sejak dini, harus kita mulai sejak dari dalam rumah, karena itu adalah bekal untuk kita menghadapi dunia yang sangat majemuk dengan beragam orang yang akan kita hadapi nanti. Nah, betul. Dan tentunya juga tak lupa kita juga perlu mengajarkan kepada putra-putri kita di rumah bahwa harus bisa melihat setiap orang itu penerimaannya berbeda-beda. Sehingga ketika kamu misalnya di sekolah mau membagi biskuitmu terhadap teman, tapi temanmu mintanya semuanya, kamu harus bisa mengatakan bahwa misalnya saya cuma punya 2 potong, satu kamu, satu saya. Seperti itu kurang lebih. Jadi diberikan juga dengan contoh-contoh karakter seperti apa sih yang kemungkinan akan Ananda hadapi di dunia luar sana. Nah, itu dia ya. Ini sedikit banyak ngomongin penerapan yang harus dikasih contoh gitu ya. Dikasih sampel secara langsung oleh orang tua bagaimana kemudian kita bertindak adil gitu. Tidak hanya di rumah dengan anggota keluarga, tapi juga penerapannya mungkin untuk anak-anak kita ya di sekolah seperti itu. Tapi bisa dikasih contoh lagi nggak sih Mbak Vina? Maksudnya ketika di rumah itu ada nggak hal-hal ya yang kecil-kecil deh gitu yang sering kita lakukan di rumah, yang ini menjadi contoh bahwa ini sikap adil, ataupun juga sebaliknya ini kayaknya belum adil ya gitu. Maksudnya untuk masalah apa ya, pekerjaan rumah tangga, nyapu, ngepel, berbagi tugas atau yang lainnya gitu, yang mungkin menjadi hal-hal yang sering kita lakukan setiap hari yang secara tidak sadar ini contoh ini sudah adil atau ini belum adil gitu. Gimana ini Mbak Vina? Oke. Jadi penerapannya dari sisi adilnya dulu gitu ya. Kalau di rumah secara simpelnya kalau kita kakak beradik
berbagi tugas tentu porsinya disesuaikan dengan usianya ya. Tidak mungkin juga kita memberikan beban pekerjaan yang berat terhadap anak yang masih usianya terlalu kecil misalkan. Jadi dengan demikian kakak maupun adik ataupun suami dan istri, satu anggota keluarga bisa melihat bahwa sudah yang diberi tugas-tugas yang diberikan sudah sesuai porsinya. Contohnya misalkan, oke, karena kakak sudah SMA, kakak bagian mengepel, kemudian kakak yang SMP, kakak bagian menyapu, kemudian adik yang masih sekolah dasar, adik bagian mengelap-elap gitu ya. Kemudian lagi, oke, Bunda, kalau misalnya anaknya tanya, Bunda bagian apa? Oh, kalau Bunda misalkan bagian memasak atau Bunda ke pasar, seperti itu. Kemudian ayah bekerja atau misalnya, oh ayah bagian cuci mobil misalkan. Kemudian lagi dari hal-hal seperti itu tentu terjalin komunikasi, keharmonisan pasti meningkat. Kemudian lagi respect ya, menghormati itu sesama anggota keluarga juga pasti meningkat. Contohnya misalnya kalau kita bilang adik jangan mondar-mandir, kakak kan sudah mengepel lantainya gitu ya. Jadi itu adiknya bilang oh iya ya lantai sudah dipel oleh kakak sehingga adik tidak mondar-mandir, tidak mengotori kembali. Nah ada lagi sisi sebaliknya, yaitu perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun kita merasa bahwa saya sudah sebagai orang tua sudah mencoba bersikap adil, tapi ternyata yang diterima oleh anak saya itu tidak adil gitu ya. Contohnya yang mungkin kita luput ya atau kita lupa bahwa misalnya gini, kita terlalu memuji ke salah satu pihak, tapi satu pihaknya kita tidak berikan porsi yang sama dalam memuji misalnya. Oke, misalnya, kakak hebat atau adik hebat, kakak enggak misalnya. Nah, seperti itu tentunya ada salah satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil gitu ya, atau kurang adil. Atau misalnya salah satu pihak misalnya gini, oh iya adik kan masih kecil, udah adik nggak dapat kerjaan apa-apa, yang bekerja kakak aja deh. Jadi adik tidak diberikan pekerjaan apapun. Nah, sehingga hal-hal demikian inilah yang akan membuat anggota keluarga lainnya merasa kok adik enak ya nggak dikasih pekerjaan. Nah sebetulnya kan kita bicara anak-anak, anak 2-3 tahun pun kita bisa kasih tugas ya walaupun kita tidak menuntut kesempurnaan, walaupun dia cuma tumpuk-tumpuk bantal atau tumpuk-tumpuk guling atau melipat selimut walaupun tidak sempurna. Jadi itu contoh-contoh antara adil dan tidak adil di dalam rumah. Oke, itu dia ya, memang harus pas sesuai porsi, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ngomongin tanggung jawab, siapa nih yang harus mengawasi? Supervisornya siapa? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Mbak Vina ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih ngomongin adil di dalam keluarga dan itu bisa dimulai katanya adil itu dari keluarga gitu ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatnya.tv. Masih bersama dengan Mbak RR Finandita Utari, MPSI Psikolog dari Primadita Consulting. Mbak Vina, kita lanjut lagi Mbak Vina. Kalau ngomongin tentang tugas gitu ya. Tadi kan dari anak kita yang kecil gitu ya. Dek, kamu masih umur 2 tahun, 3 tahun. Lipetin selimut ya, walaupun lipetannya ya amburadul gitu ya. At least sudah dikasih tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang hak dan tanggung jawab, ini kan perlu semisal kayak di kantor kan perlu ada orang yang mensupervisi lah bahasanya, supervisornya gitu. Nah, kalau di rumah sendiri apakah harus sosok ayah gitu ya, harus menjadi pengawas dalam tanda kutip untuk mengawasi hak dan tanggung jawab masing-masing supaya keadilannya itu merata dan berlaku, penerapannya ini oke gitu di lapangannya seperti itu gitu Mbak Vina. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita memberikan tugas terhadap putra-putri kita di rumah, itu memang harus ada monitoringnya, harus ada yang mengecek gitu ya pekerjaan mereka. Jangan hanya memberikan tugas, tapi tidak ada yang mengawasi sehingga anak merasa bahwa kok apa yang sudah saya lakukan sepertinya ayah bunda juga tidak respon. Jadi mau saya lakukan atau tidak juga nggak diperiksa. Nah, sehingga nanti tidak tercapailah apa yang mau kita tuju tadi ya, keadilan-keadilan tadi. Nah, sebaiknya harus dilakukan adalah
diawasi itu boleh ayah atau bunda, tergantung kesepakatannya bagian ayah atau bagian bunda nih gitu ya. Mungkin kalau misalkan sehari-hari ayah sudah bekerja, mungkin bagian rumah tangga bisa bunda yang ambil alih, misalnya urusan pengawasan anak salah satu contohnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Buatlah ayah bunda, buatlah di rumah namanya lembar tabulasi perilaku ya. Di lembar itu tulislah tugas-tugas yang harus anak lakukan, kemudian berikan bagan centang ya. Ketika anak sudah melakukan, ayah bunda tinggal melihat apakah anak sudah melakukan atau tidak berdasarkan bagan centang itu tadi. Misalnya bangun tidur lipat selimut sudah atau belum, kemudian si kakak sudah menyapu atau belum, atau si adik sudah mengelap-elap atau belum. Itu anak yang sudah melakukan hal tersebut dia harus membuat bagan centang itu tadi, sehingga ketika ayah bunda pulang kerja kita tinggal mengawasi, dalam arti kita lihat benar nggak sih sudah dilakukan atau belum sih gitu. Dan satu lagi bisa juga kerjasama dengan orang rumah ya, misalkan ada asisten rumah tangga yang bisa kita minta tolong untuk mengawasi, oh si adik tadi sudah lap-lap belum ya, atau misalnya tadi sudah mandi tepat waktu atau belum ya, sehingga peraturan yang kita buat itu benar-benar kita yakin bahwa sudah dijalankan oleh anak gitu. Oke, berarti tetap harus ada monitoring seperti itu ya Mbak Vina ya. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin monitoring kan berarti kita juga harus ada komunikasi dong Mbak. Maksudnya antara si supervisor ini dengan timnya, dalam hal ini mungkin ayah ke istri dan juga ke anak-anaknya seperti itu. Nah, komunikasi yang harus dijalin atau disampaikan ini komunikasi yang seperti apa untuk kemudian mungkin komunikasi untuk ngomongin job desk iya, ngomongin tentang penerapannya iya, dan juga mungkin ngomongin komunikasi tentang evaluasi atas apa-apa yang sudah menjadi hak dan tanggung jawab yang sudah dilakukan selama ini supaya sama-sama adil di keluarga gitu Mbak. Iya, betul sekali. Pasti akan ada aspek komunikasi di situ ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu jika tidak ada berbicara atau tidak ada komunikasi. Yang penting dilakukan adalah dengan sistem atau metode yang kita gunakan open communication ya, komunikasi terbuka dengan kita membawa pola-pola yang demokratis. Artinya, misalkan ketika kita bertanya, adik tadi sudah lipat selimut belum? Kemudian dia bilang, aku nggak lipat selimut, misalnya gitu ya. Di situ jangan langsung orang tua menyalahkan atau memarahi misalkan. Kenapa kamu nggak melakukan hal ini? Tapi lebih dengan sistem demokratis. Misalnya, oh gitu, aduh bunda kecewa sekali. Padahal tadi bunda pikir kalau bunda pulang kerja, adik sudah melipat selimutnya loh waktu di rumah gitu kan. Nah, kemudian gali, kenapa si adik nggak mau lipat selimut? Mungkin adiknya bilang, tapi aku tadi pusing bunda, jadi aku tidak lipat. Nah, disitulah terjalin yang namanya komunikasi. Sehingga bentuk-bentuk open communication dengan pola demokratis ini akan sangat penting diterapkan di dalam rumah. Seperti itu. Oke ya, berarti memang penting, monitoring penting, tapi komunikasi juga tidak kalah penting gitu ya Mbak Vina ya. Oke Mbak, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya Mbak ya. @Putri Damayanti, saya ibu anak 3 yang dibantu oleh asisten rumah tangga. Nah, anak saya yang kedua lebih dekat dengan asistenku. Bagaimana cara agar anak merasa saya sebagai ibu adil secara perhatian kepada mereka bertiga? Ini anak 3 yang kedua lebih dekat sama asistennya. Gimana biar bisa adil gitu ya, supaya mereka bertiga merasa bahwa kasih sayang dari sang ibu ini, Ibu Putri ya, ini tetap adil gitu ketiga anaknya. Gimana nih Mbak Vina? Oke, untuk menerapkan keadilan ya di rumah, apalagi dengan ada asisten, kemudian salah satu anaknya lebih condong dekat dengan asistennya, memang hal yang penting dilakukan orang tua di rumah adalah pembagian waktu, ya, pembagian waktu yang jelas antara suami dan istri, sehingga anak tidak merasa diabaikan. Contohnya misalkan, oke, kita boleh pulang kerja, sudah mandi, sudah berpakaian, ganti baju, kemudian kita pegang salah satu anak dulu. Kemudian bilang terhadap pasangan misalnya, ayah, bunda mau pegang si bungsu dulu ya, kemudian ayah tolong tanyain si kakak deh hari ini dia ada PR atau tidak gitu. Sehingga salah satu anak tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak.
ini peran asisten rumah tangga itu Oke. Oh, oke. asisten ini yang memegang pekerjaan terhadap anak itu tadi. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Putri dan semoga tetap harmonis gitu ya sama anak-anaknya bertiga seperti itu. Oke, Mbak Vina, ini melanjutkan yang tadi sebelum kita ngomongin DM gitu. Nah, ini kan menjadi sangat penting kalau ngomongin monitoring, komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kan pasti di lapangan akan terjadi banyak hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Tadi seperti Mbak Vina sebut ya, ada belum ngelipet selimut. Nah, gitu kan. Nah, ini kan juga kita ngomongin tentang habit nih, Mbak. Maksudnya ketika ini job desk-nya udah ditentuin nih, tapi kenapa adek belum ngelipet selimut juga gitu kan. Nanti takutnya kakaknya, tuh kan adek aja nggak ngelipet selimut, nggak apa-apa kok, berarti kakak juga boleh dong. Nah, aku mau ngomongin, ini masih berlaku atau nggak? Kalau kita ngomongin tentang reward and punishment gitu ya. Apakah kalau reward oke lah, tapi kalau punishment ini seperti apa gitu? Apakah kemudian di lapangan kita masih boleh melakukan itu dan cara untuk supaya anak-anak ini disiplin gitu untuk menjalankan job desk-nya masing-masing ini seperti apa? Karena kan tidak mudah bagi seorang supervisor dalam hal ini adalah kepala rumah tangga untuk mengawasi dan mengevaluasi. Karena kadang-kadang kita masih main hati gitu ya, karena anaknya nggak tega gitu ya. Tapi kan ini demi kebaikan anak, apa yang harus dilakukan? Apakah reward and punishment atau mungkin ada cara yang lain yang mungkin lebih efektif gitu, Mbak Vina? Iya, betul. Berbicara tentang tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kakak dan adik, ketika ada hal yang berlangsung dengan baik dan tidak berlangsung dengan baik, sebaiknya kita menggunakan tekniknya adalah bukan reward and punishment, karena kalau kita bilang punishment itu berarti adalah hukuman gitu ya. Ketika kamu tidak melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik, maka ayah bunda akan hukum kamu dan itu akan menjadi terdengar kasar bagi anak-anak. Sehingga yang harus kita rubah adalah pendekatannya. Kita menggunakan pendekatan reinforcement. Reinforcement itu adalah penguatan, reinforcement positif dan reinforcement negatif. Andai, terima kasih, anak solehnya bunda misalnya ya, sehingga kemudian hari dia mau melakukan hal itu kembali dan membentuk perilaku-perilaku baik terjadi di kemudian hari. Nah, sebaliknya ketika dia tidak melakukan apa yang kita harapkan gitu ya, kita memberikannya adalah dengan penguatan dari sisi negatif, tapi bukan hukuman. Contohnya misalnya dia sangat suka nonton televisi siaran tertentu misalnya ya, dan itu kita akan ambil alih waktunya dia untuk melakukan pekerjaan yang memang seharusnya dia lakukan, sehingga dia tidak mendapatkan hak nonton TV itu tadi. Atau misalnya dia suka sekali memainkan mainan mainan kesukaan dia, dan dia udah tahu nih setiap jam 5 sore dia pasti akan mainin mainannya dia itu. Yang dia harus lakukan adalah dia melakukan apa yang kita minta, sehingga di kemudian hari akan ada efek jera karena ada korelasinya. Misalkan bunda kan tadi sudah bilang bahwa jam 5 itu adalah jamnya kakak misalnya bantu-bantu bunda pekerjaan rumah, tapi kakak bukannya bantu bunda pekerjaan rumah, tapi jam 5 kakak malah main games. Nah, games itulah yang kita tarik, kita alihkan untuk pekerjaan yang harusnya dia lakukan, sehingga kemudian hari akan terbentuk perilaku jera. Oh ya, kalau saya nggak bantuin bunda, nanti saya nggak dapat jatah main games, seperti itu. Oke, berarti tidak perlu punishment, tapi kita mungkin melakukannya dengan cara yang lain yang lebih bijak, yang justru ini bisa berdampak baik pada attitude maupun habit anak-anak. Karena di luar ngomongin tentang job desk gitu ya Mbak ya, kita juga mau membentuk creating the habit kan gitu, maksudnya menciptakan kebiasaan baik pada anak kita. Kalau dari kecil sudah trauma dengan punishment justru nggak baik nanti untuk perkembangannya dan habitnya ke depan, terkait juga dengan attitude-nya gitu ya Mbak Vina ya. Oke Mbak, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips gitu ya yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda gitu ya untuk bagaimana membiasakan adil dalam keluarga, terutama untuk anak-anak. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih ngomongin adil dimulai dari keluarga. Masih bersama dengan Mbak RR Vinandita Utari, MPSI Psikolog dari Primadita Consulting. Mbak Vina, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips gitu ya. Gimana caranya berlaku adil pada anak? Ini juga pembelajaran, apalagi mungkin untuk orang-orang tua yang baru punya anak atau punya anaknya langsung kembar gitu ya, 2 apa 3, waduh pusing gitu ya. Kita bahas yang pertama gitu ya. Perlakukan anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, penting untuk melihat kebutuhan dan kemampuan mereka juga mungkin Mbak Vina ya, atau gimana nih? Ya betul sekali. Kebutuhan mereka, misalkan antara kakak sama adik kebutuhannya berbeda. Misalkan ya, adik belum membutuhkan gadget sementara karena adik belum sekolah. Kemudian kakak sudah membutuhkan gadget karena kakak sudah sekolah. Misalkan, nah itu tentu akan ada hal lain yang bisa kita gantikan. Oke, adik dibelikan mainan sementara kakak dibelikan gadget, tapi dengan pengertiannya yang sama bahwa kakak dan adik sama-sama mendapatkan haknya gitu. Nah, kemudian untuk pembagian peran-peran di rumah, apalagi kalau misalnya kita bukan hanya tinggal dengan suami istri, tapi juga ada mertua juga misalnya ya, harus ada pembagian juga yang sama. Misalkan sang nenek lebih sayang dengan yang lebih kecil karena dianggapnya masih lebih kecil, kemudian lebih kecil si adik lebih banyak dibelikan sesuatu dibanding si kakak. Nah, itu juga yang perlu kita komunikasikan bahwa ketika kita punya 2 anak atau 3 anak, diberikannya dengan porsi yang sama rata sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentunya juga bagi anak-anak perlu kita berikan pengertian. Kenapa misalnya si adik lihat kok kakak dibelikan gadget, aku tidak. Nah, kita bisa memberikan pengertian karena kakak sudah sekolah dan membutuhkan itu misalnya, dan karena kamu kan belum sekolah, kamu dibelikannya mainan saja misalnya, sehingga anak dapat melihat bahwa oh iya, masing-masing dari kita punya kok mendapatkan hak yang sama walaupun mungkin bentuknya atau wujud barangnya itu berbeda, seperti itu. Oke ya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu ya Mbak Vina ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini nih para bunda ini agak susah nih. Jangan terbiasa luluh dan suka membela yang kecil. Kadang-kadang bunda-bunda ini aduh nggak tega gitu. Nah gimana nih Mbak, jangan terbiasa luluh dan suka membela yang kecil ini pasti banyak terjadi nih Mbak Vina. Iya, betul sekali. Kita juga harus bisa melihat di tahap usia berapa anak kita berada. Kalau dia berada di antara usia 2 sampai dengan 6 tahun, dia masih masa pra-operasional. Artinya anak ini masih egosentris gitu ya, masih berpusat pada dirinya sendiri. Sehingga apa-apa yang kita berikan terhadap kakak, si adik juga pasti mau gitu ya. Dan itu yang membuat biasanya orang tua menjadi luluh, ya udah deh kakak ngalah deh, kasih adik aja deh gitu ya. Nah, sementara si kakak misalkan sudah berada di antara usia 7 sampai dengan 11 tahun. Anak yang berada dalam tahap usia 7 sampai dengan 11 tahun, dia di masa operasional konkret. Jadi segala sesuatunya harus jelas, rules-nya, peraturannya harus jelas ya. Sehingga memberikan pemahamannya juga berbeda antara si kakak dan si adik. Kalau kakak sudah lebih paham karena dia sudah bisa melihat barang realnya, misalnya oh ya kamu dapat tugasnya ini loh kak, nyapu, ngepel gitu ya. Tapi kalau bagi si adik kita bilang, Dek, adil dong Dek, itu akan sulit sekali untuk anak-anak yang masih usia prasekolah untuk memahami arti keadilan itu sendiri. Sehingga yang perlu orang tua lakukan adalah dengan memperlihatkan barang atau wujudnya terhadap anak yang lebih kecil, dia akan lebih mudah paham dibanding kalau kita hanya bicara. Jadi penerapannya kalau pada anak yang lebih kecil kita bilang, Bunda punya 2 kue, 1 buat kakak, 1 buat kamu gitu. Jadi anak itu dia akan melihat, oh ya benar ya Bunda ada 2 ya, 1 buat kakak, 1 buat aku. Dibanding kalau kita hanya bicara, berbagi dong Dek, kakaknya dibagi dong, adil dong. Nah itu dia tidak paham kalau seperti itu. Oke, selanjutnya berikan waktu khusus bagi setiap anak nih. Penting nggak Bang untuk membuat, ini waktu khusus buat kakak, ini buat adik gitu? Iya, sangat penting sekali karena setiap anak itu perlu quality time dengan orang tuanya masing-masing. Contohnya misalnya boleh sekali-sekali misalnya ayah atau bunda
boleh pergi hanya berdua, misalnya bunda dengan anak yang perempuan pergi berbelanja bareng ya, quality time. Sementara nanti si adik yang laki-laki mungkin dengan ayahnya olahraga bersama misalnya ya, sehingga masing-masing anak merasa bahwa oh ya kita punya dapat waktu quality time kita masing-masing loh dengan orang tua kita gitu. Jadi sehingga salah satu anak tidak merasa dirugikan. Atau misalnya ambil waktu di malam hari, bunda bermain ke kamar anak, atau misalnya bercerita storytelling dengan anak yang lebih kecil. Lalu kemudian kita bilang, oh iya tadi siang terima kasih ya kak sudah pergi sama bunda, sudah nemenin bunda ke pasar gitu ya. Kemudian bunda ambil alih waktu malamnya, pegang yang kecil, sehingga setiap anak punya waktunya masing ayah ataupun bundanya. Oke, yang terakhir Mbak Vina, ini juga menjadi sangat penting. Harus menjadi teladan dan juga contoh yang baik untuk anak ini dari orang tua. Kalau orang tuanya nggak bagus ya anaknya juga nggak bisa nyontoh gitu ya Mbak Vina, ya gimana nih? Ya, berikan contoh teladan yang baik artinya adalah penerapan yang sama. Kalau misalnya ayah bilang, oke, kita jam 9 atau jam 10 tidur ya, lampu langsung dimatikan atau digelapkan semua satu ruangan, kemudian kita cek kamar-kamar, ayo tidur, misalnya jamnya tidur. Jangan juga memberikan contoh yang tidak adil, artinya kita asik membaca atau melakukan pekerjaan lain sampai larut malam, sementara kita bilang sama anak-anak, ayo kalian tidur, ini udah jamnya tidur. Nah, di situ anak tidak bisa melihat contoh teladan yang baik bahwa bagaimana saya mau tidur sementara saya lihat ayah bunda saya masih melakukan pekerjaan lain, tapi saya disuruh masuk kamar. Nah, seperti itu. Jadi harus berikan contoh. Kalau kita komitmen bahwa tidur jam 9, jam 10 ya harus tidur, berarti satu ruangan pun juga kita kondisikan untuk mengarah ke tidur itu tadi. Oke ya, berarti memang menjadi penting untuk ngobrol sama suami juga untuk cari cari job desk yang pas, diskusi sama pasangan, dan harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak karena anak-anak adalah peniru yang ulung. Kalau orang tuanya juga rajin bekerja gitu yang ngerjain tugas rumah tangga, anak-anak juga bisa meniru gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Vina sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehari. Kita doakan Bincang Sehati gitu ya. Kita doakan semoga keluarga kita ini tetap harmonis, adil, dan pastinya sehat-sehat terus dan pandemi ini segera usai gitu ya Mbak Vina. Terima kasih Mbak Vina, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, assalamualaikum. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sehati.tv dan tetap disiplin prokes 5M. Saya Raden Madlian Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.